Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Agustia, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 3 Universitas Muhammadiyah Berau. Yuk simak video pembelajaran tentang sejarah pemikiran ekonomi. Apa sih itu sejarah pemikiran ekonomi? Sejarah pemikiran ekonomi adalah studi tentang perkembangan pemikiran dan teori ekonomi dari masa ke masa. Ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap pemikiran para ekonom terkemuka dari berbagai periode sejarah. Berikut ini adalah beberapa periode penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. 1. Zaman kuno. Pemikiran ekonomi dimulai pada zaman kuno dengan filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Mereka berbicara tentang konsep seperti distribusi kekayaan dan peran pemerintah dalam ekonomi. 2. Zaman abad pertengahan. Selama periode ini, pemikiran ekonomi dipengaruhi oleh gereja dan teologi. Thomas Aquinas adalah tokoh penting dalam periode ini. 3. Zaman merkantilisme, abad ke-16 hingga ke-18. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menekankan pentingnya perdagangan dan akumulasi emas dan perak. 4. Zaman klasik, akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill mempengaruhi pemikiran ekonomi selama periode ini. Mereka membahas tentang kebebasan ekonomi dan pentingnya pasar bebas. 5. Zaman neoklasik, akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pemikiran ekonomi neoklasik menekankan pada analisis matematis dan teori keseimbangan umum. Alfred Marshall adalah tokoh penting dalam periode ini. 6. Zaman Keynesian, pertengahan abad ke-20. John Maynard Keynes mempengaruhi pemikiran ekonomi dengan teorinya tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi resesi dan pengangguran. 7. Zaman modern, akhir abad ke-20 hingga sekarang. Pemikiran ekonomi modern mencakup berbagai aliran, termasuk ekonomi perilaku, ekonomi eksperimental, dan ekonomi informasi. Sejarah pemikiran ekonomi membahas evolusi pemikiran ekonomi dari zaman kuno hingga masa modern. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana pemikiran dan ide-ide tentang ekonomi telah berkembang seiring waktu, dan bagaimana pemikiran ini mempengaruhi pemahaman kita tentang ekonomi saat ini. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kita dapat melihat perkembangan konsep-konsep ekonomi, teori-teori, dan pendekatan yang digunakan oleh para ekonom dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Misalnya, dari pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas dan keuntungan individu, hingga teori Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Melalui studi sejarah pemikiran ekonomi, kita dapat memahami bagaimana pemikiran ekonomi telah berkembang sebagai disiplin ilmu. Dan bagaimana ide-ide ini telah membentuk pandangan kita tentang bagaimana ekonomi beroperasi dan bagaimana masalah ekonomi dapat diatasi. Sejarah pemikiran ekonomi juga membantu kita memahami perdebatan dan kontroversi dalam ekonomi, serta bagaimana teori-teori ekonomi yang berbeda telah membentuk kebijakan ekonomi di berbagai negara. Jadi, sejarah pemikiran ekonomi adalah studi tentang perkembangan pemikiran dan teori ekonomi dari masa ke masa, yang membantu kita memahami bagaimana pemikiran ekonomi telah berkembang dan mempengaruhi pemahaman kita tentang ekonomi saat ini. Sejarah perekonomian konvensional. Sejarah perekonomian konvensional mencakup perkembangan dan karakteristik sistem ekonomi yang didasarkan pada motif mencari keuntungan. Dalam sistem ini, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Laba menjadi motif utama dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan.
Beberapa ciri dari ekonomi konvensional termasuk penggunaan hukum dasar positif, dukungan asumsi-asumsi yang ada, dan prinsip pengorbanan dengan jumlah tertentu untuk menghasilkan hasil secara maksimal. Contoh kegiatan ekonomi konvensional meliputi jual-beli, cara iklan, dan ketentuan dalam memperoleh keuntungan. Sejarah perkembangan ekonomi konvensional telah mengalami proses yang panjang seiring dengan munculnya peradaban-peradaban di dunia. Salah satu corak perkembangan pemikiran ekonomi pada masa lampau adalah penggunaan sistem bunga dalam kegiatan bisnis. Sejarah perekonomian mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan pasar bebas. Sistem ini umumnya digunakan dalam perekonomian modern di banyak negara di seluruh dunia. Perekonomian konvensional didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain: 1. Kepemilikan swasta. Perekonomian konvensional mengakui kepemilikan swasta atas sumber daya ekonomi, termasuk tanah, modal, dan perusahaan. Individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki, mengendalikan, dan mengoperasikan aset ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Pasar bebas. Perekonomian konvensional didasarkan pada konsep pasar bebas, di mana penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan jasa. Keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dibuat oleh individu dan perusahaan berdasarkan kepentingan ekonomi mereka sendiri. 3. Persaingan. Perekonomian konvensional mendorong persaingan antara perusahaan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Persaingan diharapkan mendorong peningkatan kualitas produk, penurunan harga, dan pilihan yang lebih baik bagi konsumen. 4. Peran pemerintah. Meskipun perekonomian ekonomi tidak mendukung tekanan peran pasar, pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang adil, melindungi hak milik, mengatasi kegagalan pasar, dan menjaga stabilitas perekonomian. 5. Pertumbuhan ekonomi. Perekonomian konvensional menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Pertumbuhan ekonomi dianggap penting untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Apa sih itu sistem perekonomian Islam? Sistem perekonomian Islam, juga dikenal sebagai ekonomi syariah, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip utama dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan, keinginan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem perekonomian Islam. 1. Larangan riba. Riba, atau bunga, dilarang dalam sistem perekonomian Islam. Ini berarti bahwa praktik meminjam atau memberikan pinjaman dengan bunga tambahan tidak. Sebaliknya, sistem perekonomian Islam mendorong adanya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau keuntungan bersama. 2. Larangan maisir dan maisir. Maisir mengacu pada praktik perjudian, sedangkan maisir mengacu pada praktik spekulasi atau perjudian dalam transaksi ekonomi. Praktik kedua ini dilarang dalam sistem perekonomian Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil. 3. Larangan gharar. Gharar mengacu pada izin atau ketidakjelasan yang signifikan dalam transaksi ekonomi. Sistem perekonomian Islam mendorong transparansi dan kejelasan dalam transaksi serta menghindari praktik yang melibatkan gharar yang berlebihan. 4. Keadilan dan keseimbangan. Sistem perekonomian Islam yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Ini termasuk zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan.
Prinsip ini juga mendorong keadilan sosial dan perlindungan terhadap eksploitasi. 5. Keberlanjutan dan lingkungan. Sistem perekonomian Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan. Prinsip ini mempromosikan penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam serta perlindungan terhadap kerusakan lingkungan. Sistem perekonomian Islam juga mencakup berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, kemitraan, musyarakah, kemitraan bersama. Murabahah, jual beli dengan keuntungan yang diketahui, dan sukuk, obligasi syariah. Penerapan sistem perekonomian Islam bervariasi di berbagai negara dan komunitas Muslim di seluruh dunia, tergantung pada interpretasi dan implementasi lokal. Namun prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sekian dari video ini tentang materi sejarah pemikiran ekonomi, sejarah perekonomian konvensional dan sistem perekonomian Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video ini.